Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Anjani Alvariani, NIM 2018-31125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stack. Baik, di sini topik yang akan saya bahas ada pengertian stack, operasi pada stack, implementasi stack dengan array, dan implementasi stack dengan linked list. Baik, di sini ada stack atau tumpukan. Nah, di sini bisa kita lihat ada berbagai macam tumpukan. Ada tumpukan uang koin, tumpukan kotak, dan tumpukan buku. Baik, di sini ada ilustrasi stack. Karena kompo ditumpuk di posisi terakhir, maka kompo akan menjadi elemen teratas dalam tumpukan. Sebaliknya, karena televisi ditumpuk pada saat pertama kali, maka elemen televisi menjadi elemen terbawah dari tumpukan. Dan jika dilakukan pengambilan elemen dari tumpukan, maka secara otomatis akan terambil elemen teratas, yaitu kompo. Baik, selanjutnya ada pengertian dari stack atau tumpukan. Stack adalah struktur data di mana proses pengambilan dan penambahan elemen dilakukan pada satu ujung yang sama. Stack mengikuti konsep LIFO. Kepanjangan dari LIFO adalah last in first out, yang dimana LIFO itu sendiri merupakan elemen yang terakhir kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Stack dapat dibuat dengan menggunakan array maupun linked list. Selanjutnya, push, pop, dan top. Operasi dasar pada stack adalah pop dan push. Yang pertama itu push atau proses menambah item pada stack, dan pop sendiri merupakan proses mengambil item pada stack. Pop dan push sama-sama dilakukan pada item yang terakhir kali ditambahkan pada stack. Sedangkan pointer top akan menunjukkan pada elemen yang paling atas atau yang paling akhir ditambahkan pada stack. Nah, bisa kita lihat ini merupakan contoh lain dari proses operasi stack, yang dimana ada sekumpulan perintah stack, yaitu push 5, push 7, pop, push 3, pop, pop. Jika dijalankan, maka yang akan terjadi adalah seperti pada gambar di bawah ini. Pointer top digunakan untuk menunjukkan elemen paling terakhir yang dimasukkan ke dalam stack. Jika top tidak menunjukkan pada elemen manapun, hal ini menunjukkan bahwa stack dalam kondisi kosong atau empty. Pada array, top akan menyimpan indeks elemen paling akhir masuk. Macam-macam operasi stack ada 7. Yang pertama deklarasi, kedua inisialisasi, ketiga cek kosong, keempat cek penuh, kelima penambahan, 6 pengambilan, dan yang ketujuh pengaksesan. Yang pertama ada deklarasi. Deklarasi merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali adalah deklarasi atau menyiapkan tempat. Langkah yang harus diambil adalah deklarasi kelas, deklarasi struktur data menggunakan array atau linked list, dan deklarasi pointer top. Yang kedua ada inisialisasi. Inisialisasi merupakan proses pemberian nilai awal kepada array. Yang pertama, pembentukan objek array beserta ukurannya. Tumpukan sama dengan new integer dalam kurung 10 tutup kurung titik koma. Pembentukan objek array yang memiliki 10 elemen dan alamat objek akan disimpan pada variabel bernama tumpukan. Yang kedua, pemberian nilai awal pada variabel top sama dengan min 1. Integer top sama dengan min 1 titik koma. Yang ketiga ada cek kosong. Cek kosong merupakan operasi yang digunakan untuk mengecek kondisi stack dalam keadaan kosong. Caranya, melihat nilai top, jika nilainya sama seperti ketika inisialisasi, berarti stack dalam kondisi kosong, atau top sama dengan min 1, atau top sama dengan 0. Operasi ini harus dapat mengembalikan nilai true jika stack kosong dan false jika sebaliknya. Yang keempat ada cek penuh.
Cek penuh merupakan operasi yang hanya dapat diterapkan pada stack yang menggunakan array. Operasi ini digunakan untuk mengecek kondisi stack dalam keadaan penuh. Caranya, melihat nilai top. Jika nilai top sudah menunjukkan n-1, di mana n adalah ukuran array, maka dapat diindikasikan stack sudah dalam kondisi penuh. Operasi ini harus dapat mengembalikan nilai true jika stack penuh dan false jika sebaliknya. Yang kelima ada operasi pop. Pop adalah proses pengambilan data pada stack. Ketika pop terjadi, elemen pada stack akan berkurang, yaitu elemen yang paling akhir ditambahkan, sehingga posisi pointer top juga akan bergeser pada array top di decrement. Berikut ada langkah-langkah operasi pop. Yang pertama, pengecekan stack dalam kondisi kosong dengan memanggil metode isEmpty buka kurung tutup kurung. Jika nilai yang dikembalikan true, maka pop tidak bisa dilakukan atau penangkapan error oleh exception handling. Jika nilai yang dikembalikan false, maka akan dilakukan langkah berikutnya, yaitu langkah kedua dan ketiga. Langkah kedua, data dari elemen paling belakang akan menjadi return value atau nilai yang dikembalikan. Dan yang ketiga, pergeseran posisi top. Yang keenam, operasi push. Push adalah proses penambahan elemen pada stack. Ketika push terjadi, elemen pada stack akan bertambah 1. Posisi pointer top akan bergeser menuju pada elemen baru yang ditambahkan. Pada array, top akan di-increment. Langkah-langkah operasi push. Yang pertama, penambahan elemen baru pada bagian belakang stack. Yang kedua, pergeseran posisi top. Khusus untuk array, terlebih dahulu harus dicek kondisi stack penuh dengan memanggil metode isFull buka kurung tutup kurung. Jika nilai yang dikembalikan true, maka bisa ditampilkan pesan kesalahan atau dilakukan resizing array. Dan yang terakhir, ada operasi pick. Pick adalah proses pengaksesan elemen yang ditunjuk oleh top, yaitu elemen yang terakhir kali ditambahkan. Operasi ini berbeda dengan pop karena tidak disertai dengan penghapusan data, yang ada hanya pengaksesan atau pengembalian data saja. Baik, sekian penjelasan yang sempat saya bawakan pada hari ini tentang Baik, demikian penjelasan stack yang sempat saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.